Sejahtera kami sampaikan untuk saudara-saudari yang mengikuti renungan harian hari ini. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, menyejukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus 10 ayat 18 menjadi firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup setiap hari, menerima pujian adalah sesuatu yang sangat menyenangkan semua orang. Dibandingkan jika mereka menerima kritikan. Kita lebih senang dipuji, diapresiasi, ditinggikan, dibanggakan, dibandingkan kita dikritik, memiliki kekurangan, atau memiliki keterbatasan. Dan ini menjadi salah satu sifat yang alamiah di dalam kehidupan manusia. Secara psikologis, kita adalah orang-orang yang sangat senang bila dipuji, tetapi enggan bila dikritik. Tetapi ada juga orang yang biasanya memuji dirinya sendiri, mengapresiasi dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Ini salah satu hal yang dikritik di dalam firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata orang yang memuji diri, orang yang membanggakan diri bukanlah orang yang tahan uji. Bukan orang yang sungguh-sungguh dikatakan tahan uji di sini adalah orang-orang yang memiliki pengertian yang benar tentang kehendak Allah. Justru orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berhikmat dan beriman kepada Tuhan, dia tidak pernah memuji dirinya karena dia sadar semua yang dia miliki milik Tuhan. Bahkan kepintarannya atau apapun yang dia banggakan tidak layak untuk dia banggakan karena itu adalah milik Tuhan. Semakin seseorang itu memiliki prestasi yang tinggi, memiliki kebanggaan-kebanggaan yang dipandang oleh orang lain, dia justru harus semakin merendahkan dirinya dan semakin merasa tidak layak menerima semua itu karena itu adalah pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Itu sebabnya nats ini mengatakan orang yang memuji dirinya dibandingkan dengan orang yang dipuji Tuhan. Jadi kita tidak perlu merasa haus atau sangat rindu dengan pujian-pujian dari orang sekitar kita. Jika saudara-saudari pernah melakukan yang baik, yang benar, melakukan pelayanan di tengah gereja, atau melakukan kebaikan kepada saudara kita, kepada orang lain, lalu kita tidak mendapatkan apresiasi, tidak mendapatkan pujian, maka firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memuji kita, Tuhanlah yang melihat kita, Tuhanlah yang mengangkat kita. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, janganlah haus pujian akan dunia ini. Tetapi biarlah Tuhan yang melihat pekerjaan kita. Saudara-saudari, Paulus adalah pelayan Tuhan yang tidak mau dipuji karena pekerjaannya atau karena pelayanannya. Karena dia sadar bahwa semua itu berasal dari Allah saja. Semua itu adalah kasih karunia Tuhan kepadanya, juga pekerjaan Tuhan di dalam dia. Paulus memiliki keyakinan, bukan aku, melainkan Kristuslah yang memerintahkan semua perbuatan dan pekerjaannya. Karena itulah dia memiliki kekuatan untuk melayani bahkan sekalipun di tengah penganiayaan. Saudara-saudari, nats ini mengajarkan kita bahwa ternyata kita tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Semua yang kita banggakan, semua yang kita pikirkan bahwa ini adalah suatu hal yang bisa membuat orang takjub untuk kita, itu tidak ada apa-apanya.
Itu semua adalah milik Allah. Di dalam nats ini seperti Paulus kita diajak, kalaupun kita memiliki segalanya yang membuat orang takjub dan bangga pada kita, ingatlah itu hanya pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Bahkan itu adalah titipan Tuhan untuk kita, tetapi pemiliknya adalah Tuhan. Dia hanya mempercayakan itu untuk kita. Kekayaan itu dipercayakan untuk kita. Kepintaran itu dipercayakan untuk kita. Apapun itu yang kita miliki sekarang, jabatan struktural atau segala yang kita sedang emban sekarang, itu adalah titipan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi pemiliknya, ownernya adalah milik Tuhan. Jadi kalau kita sadar semua ini adalah milik Tuhan, maka kita tidak perlu diapresiasi oleh orang lain, karena cukup Tuhan yang melihat pekerjaan kita. Dengan dasar ini, maka kita akan semakin bertekun melakukan pekerjaan baik. Kita tidak haus untuk diapresiasi, tidak haus untuk dipuji oleh orang lain, sekalipun kita dijelekan, sekalipun kita dikritik oleh orang lain, padahal kita sudah melakukan yang baik. Ingatlah prinsip yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Tuhan melihat dan Tuhan memuji segala yang kita lakukan. Bila kita memuji diri sendiri, dikatakan pujian itu tidak baik, tidak sah, tidak diakui oleh Tuhan. Tapi cukuplah Tuhan yang memuji kita. Saudara-saudari, kalaupun orang memuji kita adalah dalam rangka mereka menerima berkat dari Tuhan. Karena mereka menerima berkat dari Tuhan melalui kita. Pujian yang benar itu adalah ketika kita membantu banyak orang, tetapi kita tidak membanggakan diri. Jadi hati-hati, ketika kita mulai membanggakan diri kita, maka itu tidak berkenan kepada Tuhan. Paulus menghendaki pujian itu disampaikan hanya kepada Tuhan yang nantinya akan menghakimi kita. Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Semakin banyak yang kita lakukan, kita harus selalu merasa semakin kecil karena semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya hari ini kita semakin bertekun melakukan pekerjaan kita, sekalipun di tempat kita bekerja, di tempat kita berada, banyak orang yang mengacuhkan dan tidak mengapresiasi kita, tapi Tuhan melihat pekerjaan tangan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menyejukkan hati kami, firman-Mu yang menyegarkan iman kami, firman-Mu yang memberikan pengetahuan kepada pikiran dan hati kami. Sekarang kami siap melakukan firman-Mu melalui bimbingan Roh Kudus, mengajari agar kami memiliki hikmat Tuhan, mengajari agar kami memiliki kebijaksanaan daripada Tuhan, agar kami tidak haus pujian, agar kami tidak haus apresiasi dari dunia ini, karena kami yakin Tuhan melihat apa yang kami kerjakan. Sekarang Tuhan, berikan kekuatan kami melakukannya, dan berkatilah jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan hari ini. Jika ada di antara mereka sedang bergumul, sedang susah, Tuhan berikan pertolongan. Jika ada yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Ampunilah dosa yang kami lakukan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas kami sampaikan untuk saudara-saudari semuanya. Kiranya senantiasa bersemangat dan hidup di dalam takut akan Tuhan. Shalom.